Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa dan tak bosan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang kita rasakan. Nikmat-nikmat yang terus-menerus mengalir tercurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi alasan diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ibadah yang berupa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Majelis yang disebutkan sebagai seperti taman-taman surga, yang jika kita menemukannya maka kita diharapkan untuk berhenti dan ikut di dalamnya. Majelis yang punya keutamaan yang sangat banyak sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, dan sebagian ulama mengatakan bahwa majelis ilmu adalah nilainya lebih baik daripada ibadah sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang bahagia, dan juga jika ada kesedihan maka semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang diberikannya langgeng ada pada kita sampai kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu kenikmatan kelak dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih pada pembahasan yang kedua, yaitu fikih sirah, tentang turunnya sebagian hukum-hukum syariat Islam. Jadi setelah Rasulullah SAW di Mekah, beliau berdakwah mengajak kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan demikian beragam dan gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah, terutama tokoh-tokoh Quraisy yang merupakan bagian dari suku beliau, suku Quraisy. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah setelah tenang, terbentuk masyarakat muslim yang bisa menjalankan syariat Islam ini dengan terang-terangan tanpa ada gangguan. Mulai turun syariat-syariat dalam agama ini. Di antaranya adalah syariat azan, kemudian perpindahan kiblat, kemudian syariat tentang sholat, zakat, dan jihad, dan seterusnya. Dan pada pertemuan kita ini, kita akan memulai dari masalah azan, syariat azan. Jadi dahulu sebelum disyariatkannya azan seperti yang kita amalkan selama ini, ketika memasuki waktu sholat, kaum muslimin itu hanya saling mengingatkan, saling memberitahukan antara satu dengan yang lainnya. Ini sudah waktunya sholat. Ini sudah masuk waktu sholat, ayo masjid, ayo dan sebagainya. Nah, sebatas itu, saling beritahukan.
Dan ini sungguh merepotkan bagi yang tempatnya agak berjauhan. Sehingga di antara mereka kemudian ada yang banyak yang kemudian ketinggalan sholat berjamaah. Jadi ketinggalan sholat berjamaah. Ini awal-awalnya hanya saling beritahu. Tidak ada panggilan khusus, tidak ada panggilan baku. Yang memberitahukan kepada kaum muslimin waktu itu bahwasanya itu sudah masuk waktu sholat atau akan dilaksanakan sholat berjamaah. Tidak, belum ada waktu itu. Jadi sehingga kaum muslimin hanya sebatas saling memberitahu. Saling memberitahu. Kemudian sebagaimana yang banyak disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah Nafi. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dahulu kaum muslimin ketika sampai di Madinah mereka berkumpul dan mereka saling mengajak untuk melakukan sholat. Tidak ada panggilan khusus padanya. Maka suatu hari mereka saling ngobrol, saling mengatakan, gimana ini? Apa enggak sebaiknya sebagian dari kita itu memakai ini ya, pakai nakus. Pakai nakus seperti orang Nasrani gitu ketika mengumpulkan jamaahnya. Kayak lonceng. Atau pakai kayu kemudian dipukul dengan kayu yang lebih kecil. Nakus. Atau pakai seperti orang Yahudi ketika mengumpulkan kaum muslimin. Mengumpulkan jamaah mereka. Umat mereka. Maka waktu itu Umar berkata, kenapa tidak kalian utus saja seorang laki-laki yang memanggil untuk melakukan sholat. Satu riwayat. Dan ada beberapa riwayat. Di antaranya adalah dari Abdullah bin Zaid. Beberapa riwayat ini di antaranya dari Abdullah bin Zaid. Jadi waktu itu sungguh Rasulullah SAW sangat perhatian sekali dalam masalah ini. Rasulullah SAW memikirkan bagaimana mengumpulkan orang-orang. Kaum muslimin semakin banyak, tempatnya semakin tersebar. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam masalah ini, memberikan perhatian khusus dalam masalah sholat ini. Hingga beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Bagaimana baiknya ini untuk memberitahukan kepada kaum muslimin yang demikian sudah semakin banyak, bahwasanya ini sudah waktunya masuk sholat. Gimana caranya ini? Kemudian ada yang mengusulkan pakai trompet seperti orang-orang Nasrani, pakai lonceng, nakus, seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang Majusi, dibakarkan api di tempat yang tinggi. Ya, seperti orang Majusi. Namun semua itu Rasulullah SAW tidak menyukainya. Jadi ada beberapa usulan dari para sahabat. Tapi Rasulullah SAW tidak menyukainya. Kenapa? Karena itu menyerupai kaum Yahudi, menyerupai kaum Nasrani, menyerupai kaum Majusi. Islam itu adalah warna tersendiri. Ya, kita tahu Islam itu punya kekhasan, punya warna yang berbeda dengan warna agama dan ajaran yang lainnya. Islam itu tampil beda. Tidak boleh disama-samakan, tidak boleh campur-campur. Jadi dengan usulan-usulan itu Rasulullah SAW enggak setuju. Karena tadi itu alasannya. Ini menyerupai orang Yahudi, ini menyerupai orang Nasrani. Sampai kemudian Abdullah bin Zaid, salah satu sahabat ini, waktu tidur dia bermimpi. Ketika dia tidur, dia menceritakan di dalam riwayat ini, ketika dia dalam tidur, dia bermimpi ada orang yang membawa nakus, bawa gentah. Dia bawa, kemudian dia tanya, wahai Abdullah, singkat ceritanya, wahai Abdullah, bolehkah aku beli itu? Untuk apa, kata dia? Untuk pakai memanggil sholat. Pakai memanggil orang-orang melakukan sholat. Lalu dia mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan suatu kalimat yang lebih baik dari itu?
Apa itu? Kemudian diajarkan kalimat adzan seperti yang diamalkan sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu setelah itu berhenti sejenak, kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan, kalau kamu tidak melakukan sholat, ketika sholat sudah mau dilaksanakan, maka ucapkanlah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz qomat seperti yang kita kumandangkan. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, lebih ringkas. Tapi yang kedua Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah. Seperti qomat yang umum kita kumandangkan. Adapun kalau yang Allahu Akbar la ilaha illallah, ya ikut tanya sing praktek ngono dalile sing kondi. Ya kita tidak menyalahkan, tapi orang yang menetapkan sesuatu dalam agama itu harus menunjukkan dalil. Al-musbitu yutolabu bidalil. Ya, kadang-kadang kita kaget. Ya, sebagian kita kaget kok ada masjid itu. Kok mati? Iya. Oh, Akbar. Dulu waktu itu sama teman di Tawakal itu pernah saya tanya. Itu alasannya apa sih kok mati kok ada yang begitu? Alasannya hadis Nabi SAW, kalau adzan itu genap, kalau qomat itu ganjil, kata Nabi. Nah kalau ganjil kan karena takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka dia apa? Diambil Allahu Akbar 1 gitu. Karena kedua adzan gitu, hayyal shalah, hayyal falah, hayyal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu genap, berarti ganjilnya itu Allahu Akbar saja. Baru la ilaha illallah. Jadi kalau dalilnya ganjil seperti itu, berarti iso telu barang. Ya kan? Adzan itu genap, qomat itu kan ganjil. Berarti oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar telu, ganjil. Ya, waktu itu nggak perlu kita waktu di Masjid Tawakal dengan teman itu. Karena waktu itu ada yang ngamalkan seperti itu di Masjid Tawakal. Ya, yang seperti ini, wallahu alam. Saya tidak mendapati yang ada qomat seperti itu. Apa karena ketidaktahuan saya atau ya, jadi sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Tapi kalau memahami ganjilnya itu seperti yang dibenarkan Rasulullah SAW, mestinya ya seperti ini prakteknya dalam mimpinya Abdullah bin Zaid ini. Mestinya kalau pemahamannya bukan dipahami sendiri kan. Jadi seperti umum yang adzan dan qomat yang biasa kita kumandangkan. Jadi qomatnya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid ini mendatangi Nabi SAW menyampaikan bahwasanya dia ngimpi seperti gini sampaikan, ceritakan. Maka kata Nabi SAW, innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Insyaallah. Fakum ma'a Bilalin fa'alku ma ra'aita fayu'adzina bihi fa innahu anda sautan minka. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, insyaallah. Maka berdirilah bersama Bilal. Ajarkanlah apa yang engkau saksikan dalam mimpi itu kepadanya. Maka kemudian Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz seperti tadi. Jadi ajarkanlah kepada Bilal apa yang ada dalam mimpimu, yang kau saksikan dalam mimpimu. Lalu dia mengumandangkan azan, diajarkan kepada Bilal.
Kata Rasulullah SAW, fa innahu anda sautan minka. Karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih oke daripada kamu. Ya, karena Bilal itu suaranya lebih bagus daripada kamu. Lalu kemudian berdirilah Bilal dan aku mengajarkan kepadanya, menuntun lafaz-lafaz adzan itu kepadanya. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Maka kata Abdul bin Zaid, maka ketika itu Umar mendengar adzannya Bilal itu di rumahnya. Lalu dia keluar dan menyeret ridaknya, ridak pakaian atasnya. Ada yang mengatakan selendangnya ya, ridak itu. Dan beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah." Dan demi yang telah mengutusmu, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, wahai Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma uriyah. Sungguh aku telah bermimpi seperti apa yang diimpikan oleh si Zaid. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Walillahil hamd." Maka segala puji bagi Allah. Jadi yang mimpi itu ternyata bukan hanya Abdul bin Zaid, tapi juga Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain, Umar ini ditanya oleh Rasulullah, "Nah, kenapa engkau tidak menceritakannya?" "Saya telah didahului oleh Zaid bin Sabit ya Rasulullah." Abdullah bin Zaid. Saya telah didahului oleh Abdullah bin Zaid. Artinya saya izin untuk mengatakan kok sama ini mengada-ngada atau apa begitu. Atau caper atau apa gitu. Jadi itu Umar bin Khattab. Amma anni qad ra'aitu mithla alladhi ra'a walakin lamma sayuktu istahbib. Jadi kata Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah satu riwayat di antara riwayat-riwayat yang ada tentang masalah adzan ini. Jadi kesimpulannya adalah pada mulanya Rasulullah SAW sangat perhatian dalam masalah ini sehingga sampai ada musyawarah di antara Rasulullah dan para sahabat untuk membahas masalah ini. Awal-awal mula ketika sholat itu hanya berupa saling mengingatkan, saling memberitahukan satu dengan yang lainnya ketika waktu sholat itu. Kemudian setelah itu disebutkan dalam riwayat itu ada panggilan dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Lafaz as-sholatu jami'ah. Artinya mengajak orang untuk sholat berjamaah. Kemudian setelah itu ada panggilan secara khusus yang diambil dari mimpinya Abdullah bin Zaid ini. Yang merupakan mimpi yang hak kata Rasulullah. Jadi itu urutan-urutan. Jadi pertama hanya mengingatkan, beritahukan. Yang kemudian ada kalimat as-sholatu jami'ah. Dan itu juga masih terus dipakai. Waktu masih ada azan, sudah ada azan masih dipakai. Tapi bukan disambung dengan azan, tidak. Tapi dipakai untuk mengingatkan orang. Gitu. Tapi masih dipakai. Tapi kemudian ya sudah, yang baku itu yang dikhususkan adalah azan ini. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah itu orang mengingatkan seperti itu. Sholat berjamaah itu sudah azan gitu. Sudah azan yang merupakan lafaz-lafaz khusus tadi. Jadi tahapan-tahapan kesunahan di dalam azan. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah azan itu adalah
satu syariat. Dia adalah syariat. Sebagaimana yang kita ketahui dari pembenaran Rasulullah SAW. Dan ini merupakan artinya takrir ya, takrir persetujuan Nabi SAW. Benar. Dan itu sunnahnya gitu. Ini termasuk sunnah. Kan sunnah disebut sunnah itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi dari para sahabat. Itu adalah takrir. Jadi azan itu syariat untuk memberitahukan kaum muslimin tentang waktu sholat. Bahwasanya telah masuk waktu sholat yang mereka wajib untuk melaksanakannya secara berjamaah bagi laki-laki. Dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dengan lafaz yang khusus. Yang khusus tadi apa? Yang tadi. Dari mimpinya Abdullah bin Zaid. Itu adalah lafaz khusus. Maka tidak boleh kemudian kita tambah-tambahi atau kurangi atau model yang lain. Ini sudah ketetapan dari syariat agama. Enggak boleh kemudian Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak boleh. Jadi ya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, la haula wala quwata illa billah. Tidak seperti itu. Yang tidak boleh diutak-atik ini sudah khusus. Jadi azan itu adalah sebuah syariat yang memberitahukan kepada kita sekalian datangnya waktu sholat dengan lafaz yang khusus. Imam Qurtubi, dia mengatakan, Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, mengatakan azan adalah merupakan lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya beberapa masalah. Pertama ada akidah. Karena sesungguhnya dimulai dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebuah akidah. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya mengandung pengakuan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha besar. Maka terkandung di dalamnya ada pengakuan bahwasanya Allah itu ada. Dan Allah itu zat yang maha besar. Dan juga maha sempurna. Kemudian ada pujian kepada tauhid dan penetapan tauhid dan peniadaan syirik. Dengan lafaz apa? Ditetapkannya asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah lafaz tauhid. Ada penetapan tauhid dan peniadaan syirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah di dalamnya ada penetapan dan ada penafian. Rukunnya la ilaha illallah itu adalah an-nafyu wal isbat. Lafaz la ilaha adalah an-nafyu, peniadaan segala bentuk yang disembah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, berarti kita meniadakan semua bentuk yang disembah oleh manusia ini tidak benar. Tidak ada sesembahan yang hak disembah. Itu artinya. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah. Berarti ini adalah sebuah bentuk peniadaan segala bentuk sesembahan yang disembah oleh manusia. Yang bermacam-macam ini. Ada orang nyembah patung, nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah keris, nyembah ini. Ada juga nyembah bojo, nyembah hawa nafsu, macam-macam. Bahwasanya yang disembah semua itu bukan sembahan yang benar. Ini adalah bentuk penafian. Kemudian illallah adalah bentuk penetapan. Setelah semua ditiadakan akan kebenaran yang disembah itu, semuanya tidak benar, malah ditetapkan satu saja yang benar, yaitu illallah, kecuali hanya Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Dan kemudian juga ada pensyariatan. Di dalam takbir itu, di dalam adzan itu, ada pensyariatan, pengakuan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya kita tidak beribadah kecuali dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita tidak
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah kandungan konsekuensi dari pernyataan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salah satunya. Bahwasanya kita tidak beribadah kecuali dengan cara yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengkhususkan ya cara bentuk peribadatan itu ya sesuai dengan apa yang ada dalil. Tidak ada dalil tidak kita lakukan. Ada dalil dikerjakan semampunya, semaksimal yang bisa. Tidak ada dalil ya tidak dikerjakan. Gampang. Ya, gampang. Simple beragama itu. Ada dalil dikerjakan, nggak ada dalil tinggalkan. Ini masalah ibadah. Adapun masalah dunia ya antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Nabi. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau urusan agama kembali kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia terserah Anda. Yang penting nggak ada larangannya. Urusan berpakaian, sing penting nggak ada larangannya. Mau pakaian model koyok ngene gak ono kerai, ono sing ngono kerai, ono sing warnane ngono. Pakai kopiah juga begitu, ono sing bunder, ireng, coklat, batik terserah. Termasuk sing ono logo koyo ngono ku yo ora apa-apa. Ono celerete kaya cak wani yo ora apa-apa gitu. Yang tidak boleh kita lakukan itu ketika ada larangannya. Oh, pakaian ini menyerupai orang kafir. Nggak boleh dilakukan. Ini menjadi pakaian kekhususan orang kafir. Nggak boleh ditiru. Nggak boleh. Oh, ini pakaian laki-laki kok. Laki-laki pakaiannya perempuan. Modelnya perempuan. Nggak boleh dipakai. Ya nggak usah berhenti di situ. Nggak dipakai. Nggak boleh. Karena menyerupai perempuan. Oh, ini membuka aurat. Pakaian ini model buka aurat. Nggak boleh. Jadi kalau urusan agama, urusan ibadah, ada dalilnya atau tidak? Nggak ada dalilnya, nggak dikerjakan. Urusan dunia bebas, seperti sepeda motor penuh inovasi. Ojo diwali. Urusan ibadah seperti ya, penuh inovasi. Ini model tiap tahun ono model anyar. Mau gerakan ini, mau lafati. Tapi urusan dunia anut wae ngene. Ngoni bebek kabeh, pitik kabeh. Mancing kabeh. Gak iso kreasi belas ini. Mancing sindo ngene iki kabeh. Nggih kreasi dhewe lho piye carane supaya itu akeh. Gitu. Anut tok ae. Rajungan kayak ngono ya ngono rajungan kabeh. Gitu. Jadi kebalik, kita ini kebalik. Urusan agama, urusan ibadah, ya kita harus menahan diri kecuali ada dalilnya. Urusan dunia kita bebas sampai ada larangannya. Ada larangan berhenti, ada larangannya karena ada larangannya kita berhenti. Nah, kita kembali ke sini. Dalam lafaz adzan ada kalimat yang menunjukkan kita mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penetapan akan adanya syariat Rasulullah SAW. Kemudian di dalam adzan juga ada panggilan untuk melaksanakan ketaatan secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan, hayya 'alas shalah, melakukan salat. Jadi di dalam adzan ada panggilan, ajakan untuk melakukan ketaatan secara khusus dengan mengikuti syahadat sebelumnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya ketaatan ini sesuai dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Karena sesungguhnya tidaklah diketahui, Allah itu nerima atau tidak, Allah itu inginkan atau tidak dengan perbuatan dan ucapan kita ini kecuali datang dari Nabi SAW. Karena beliaulah yang mendapatkan wahyu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan wahyu kepadanya. Jangan kemudian merasa mendapatkan wahyu lalu kemudian melakukan hal-hal yang aneh-aneh, menyimpang dari
apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana di dalam adzan juga ada panggilan keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kemenangan, keberuntungan. Yaitu yang kekal abadi. Yang mana ini mengisyaratkan kepada tempat kembali ketika di akhirat. Yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu diulang lagi. Diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penguat. Ya, sebagai penguat dari sebelumnya. Bahwasanya Allah lah yang paling besar. Allah lah yang paling mulia. Yang lainnya kecil. Datangilah untuk sholat berkuat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Kemudian pelajaran yang kedua di antara hikmah adzan untuk sholat adalah yang pertama adalah menunjukkan akan masuknya waktu sholat. Jadi tujuan adzan itu adalah untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat telah masuk. Adzan itu menunjukkan kepada kita sekalian pemberitahuan bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Dan yang kedua adalah ajakan untuk melakukan sholat berjamaah. Bahwasanya di tempat dikumandangkan adzan itu akan dilaksanakan sholat berjamaah. Kita datang ke sana. Dan selain itu adalah menampakkan syiar Islam. Yang berbeda dengan syiar yang lainnya. Untuk orang melakukan ibadah agama yang lain, nggak ada seperti adzan. Ada yang pukul lonceng, ada ini dan sebagainya. Hanya Islam yang dengan suara, dengan adzan. Kalau dulu belum ada pengeras, ya tidak pakai pengeras. Tapi naik ke atas. Tempat yang tinggi. Agar suaranya bisa terjangkau kemana-mana. Bahkan Bilal sampai kemudian menengokkan kepalanya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, belok ke kanan. Ketika hayya 'alal falah, belok ke kiri agar suaranya bisa tersebar. Karena tujuannya adzan itu adalah memberitahukan kepada orang-orang banyak kaum muslimin sudah masuk waktu sholat. Dan yang kedua tadi apa? Akan dilaksanakannya sholat berjamaah di sana. Jadi inilah syiar agama Islam. Yang menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan zakarul ulama fi hikmatil adzani arba'atu asya'. Para ulama menyebutkan hikmah adzan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah menampakkan syiar Islam. Ya, yang pertama adalah menampakkan syiar Islam. Idharu sya'airil Islam, menampakkan syiar Islam. Ketika di suatu kampung dikumandangkan adzan, maka nampak syiar Islam di sana. Dan Rasulullah SAW itu menginstruksikan ketika mau menyerang suatu kampung gitu, maka disuruh nunggu. Ada kumandang adzan atau tidak di sana? Kalau ada kumandang adzan maka tidak diserang. Berarti itu kaum muslimin, di sana ada kaum muslimin. Ada syiar Islam yang nampak di sana selain sholat tentunya. Ada adzan masa ada sholat. Kecuali adzan di radio. Jadi yang pertama kata Imam Nawawi, para ulama menyebutkan tentang hikmah adzan itu 4. Yang pertama adalah menampakkan syiar Islam. Yang kedua menampakkan kalimat tauhid. Dan yang ketiga adalah memberitahukan masuknya waktu sholat dan tempatnya sholat. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
Imam Nawawi menyebutkan, ulama itu menyebutkan hikmah adzan itu satu tadi. Memenangkan atau menampakkan syiar Islam. Makanya adzan itu suaranya di luar. Karena memang tujuannya seperti ini. Menampakkan syiar Islam. Lah kalau dari dalam, sopo sing ngero? Ya, tidak terkalah mbek suaranya tengklek. Kalah mbek suaranya takbiran. Sing mbek musike, takbire sing gak pati krungu. Musike sing krungu. Iya ntar sampai nggader. Ya. Sampai nggader teko kamar-kamar lawange, kamar jendela gader kabeh. Nah, adzan isae rada isin-isin. Rada isin, gak patek krungu. Bahkan sebagian musala gak adzan. Muga sing biasa adzan delok ratan. Ya. Jadi yang siarnya ini hilang gitu siarnya. Siar yang sesungguhnya ini hilang. Kemudian yang kedua apa tadi? Menampakkan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah yang mana ada pada adzan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lainnya kecil. Ayo sholat. Hayya 'alas sholah. Ayo datang kepada sebuah kemenangan. Nah, itu cek noratan wae kada budal-budal. Ya. Noratane sing lebih besar dibesarkan. Ya, noratane yang lebih menguntungkan. Tidak hadir kok sholat. Jadi kalimat tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang harus didahulukan. Yang harus dibesarkan, diagungkan, diutamakan dari yang lainnya. Karena dialah yang maha besar. Dialah yang bisa memberikan keselamatan, keberuntungan. Dialah yang tidak ada Tuhan yang hak disembah kecualinya. Dia bukan menyembah hawa nafsu. Bukan menyembah hawa nafsu yang ingin ondalan wae. Dan yang ketiga adalah memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Maka adzan itu tidak dikumandangkan kecuali setelah masuk waktu sholat. Tapi kadang-kadang aneh gitu. Ketika dikumandangkan sebelum waktu sholat pada datang. Waktu dikumandangkan pas waktu sholat gak datang. Iya, no ya, diomengi wong ini. Datang ngomengi gitu. Jadi sebelum waktunya zuhur, yang biasanya zuhurnya itu mungkin setengah rolas, jam 11 adzan. Maka orang gerutu-gerutu datang ke masjid. Tapi orang-orang sholat ngomengi wong sing adzan gitu. Ya ini waktu durung sholat. Nah iya nah sama niku diadani pas waktu niku gak teko iki gak durung waktu niku ya padha teko. Jadi adzan itu dikumandangkan ketika masuk waktu sholat. Maka jika muadzinnya itu tidak mengetahui waktu sholat, ya harus dikasih tahu. Ya, seperti Ibnu Umi Maktum itu kan buta, nggak tahu jadwal sholat itu, jadwal waktu sholat itu nggak tahu. Diberitahukan. Jadi kalau Bilal bisa melihat, oh ini sudah tergelincir matahari masuknya waktu zuhur, oh ini sudah terbitnya fajar. Nah, Ibnu Maktum kan nggak ngerti, jadi dikasih tahu. Jadi kalau belum waktunya, yo ojo di waktu-waktu no dan waktu masuknya sholat itu tidak ditandai dengan jam. Tidak oleh jam. Jadi jam itu yang harus menyesuaikan dengan waktu. Karena azan itu tandanya adalah alam ini bukan jam. Maka jamnya ini harus menyesuaikan. Makanya kita tahu kadang-kadang zuhur itu kadang-kadang setengah rolas. Kadang-kadang jam rolas kurang seperempat. Karena mengikuti alam ini. Jangan seperti orang di depan rumah saya. Ya ini kok zuhur. Terus jam rolas. Padahal wis mulur ini lah. Jadi karena
Dia taunya zuhur iku jam 12 gitu. Asar jam piro? Jam 3. Zuhur jam piro? Jam 12. Padahal zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir ke barat, sedikit dari tengah-tengah sudah bergeser ke barat. Itu waktu zuhur. Maka dia menggunakan adzan. Nah, karena orang membatasi dengan fokus dengan jam, akhirnya adzannya beda-beda. Masjidnya Cakwat di sana beda dengan masjid di sini, masjid di sini. Kenapa? Setelannya beda-beda. Jadi Cakwat itu bener jam sakmene, luwes seprapat bener, ya bener. Tapi setelannya gak podo. Nah ini gara-gara keker karep ciwi. Kayak keinginane. Cakwat dituntut-tuntut aja adzan dhisik, sementara Cakwat dituntut mek takmir kon adzan. Nah udah enggak dituntut. Bingung. Jadi untuk memberitahukan yang ketiga adalah memberitahukan masuknya waktu sholat dan tempatnya sholat. Dan tempatnya sholat diadakan di sana, sholat berjamaah. Oleh karena itu yang keempat itu adalah ini juga merupakan panggilan melaksanakan sholat berjamaah. Makanya ketika masuk waktu sholat, fa'adhin lakum ahadukum. Maka tanya adzan salah satu dari kalian untuk kalian. Ya, apabila sudah masuk waktu sholat, kata Nabi, fa'adhin lakum ahadukum. Supaya mengumandangkan adzan lakum untuk kalian ahadukum salah satu dari kalian. Oleh karena itu di sini adzan, masjid gini, maka cuma singgono yo adzan. Maka untuk kalian yang sholat berjamaah di sana. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan berfaedah dari disyariatkannya adzan ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri juga antum sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian lebih baik daripada sebelumnya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.